gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada, gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya, dari yang jelek sampai bagus banget, dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini, gua bakal bahas movie ke-25-nya, The Bride of the Halloween. 劇場版名探偵コナンハロウィンの花嫁 The Bride of the Halloween rilis pertama kali di Jepang 15 April 2022. Movie-nya kali ini mengambil timeline di antara episode 1038 dan 1039. Bercerita tentang teror bom yang melanda kota Shibuya yang melibatkan kepolisian Jepang dan masa lalu di kepolisian. Conan dan kepolisian harus cepat menangkap pelaku yang disebut Grim Reaper ini sebelum seluruh kota Shibuya hilang dibom oleh pelaku. Movie ini bisa dibilang movie yang paling emosional. Gue nggak bilang kalau movie lainnya itu nggak ada drama atau emosional kayak gini, tapi karena movie ini bisa dibilang berfokus ke karakter yang canon dan kita udah mengenal karakter tersebut di seriesnya, jadi kita paham dan terikat secara emosional. Seperti Sato dengan masa lalunya, Takagi dengan perasaannya, Amuro dengan persahabatannya. Apalagi Takagi, men, mau lu cowok atau cewek, ngerasa kalau diri lu itu cuma jadi bayang-bayang masa lalu pasangan lu, itu hal yang paling gak enak untuk dijalanin. Dan di movie ini ngasih statement kalau Takagi pantas buat Sato. Ini yang kurang dari beberapa movie yang mengambil romance sebagai plot ceritanya, kayak Crimson Love Letter dan Fist of Blue Sapphire. Iya, gua tahu gimana mereka waktu di series anime dan manganya, tapi setidaknya lu ngasih gue sesuatu yang emosional waktu di dalam movie-nya. Gestur kecil kayak Takagi ngebantu Sato buat menyelidiki kasus ini kecil, durasinya bahkan gak sampai 5 menit, tapi meaningful. Bahkan tentang Amuro dan sahabat-sahabatnya juga menarik di movie ini. Mengambil cerita tentang mereka berlima mungkin adalah salah satu keputusan yang terbaik. Bahkan menjadikan plot ini menjadi cerita di movie selanjutnya, bisa dibilang ini movie yang bagus untuk menjadi titik awal dari ceritanya. Walaupun sebenarnya di movie Zero of the Enforcer sempat dimention, tapi movie ini menurut gua titik awal mulainya. Tapi kalau kalian mau lebih mengerti tentang mereka, gua saranin kalian baca atau nonton spin-off tentang mereka berlima, Wild Police Story dan Zero Tea Time, yang mungkin gua bahas setelah gua nge-review 27 movie detektif Conan. Bahkan walaupun movie ini terkesan serius banget, mereka itu masih ngasih momen-momen lucu. Kayak waktu Conan mau turun dari jendela terus diteriakin sama 3 bocil ini, itu lucu banget loh. Dan masih banyak lagi momen yang gue suka dari movie ini, tapi kalau gue jelasin semua bisa 30 menit ini review. Gue sih sedikit berharap karena movie ini lebih berfokus ke romance, ya lu kasih gue momen Kogoro sama Eri lah. Kogoro ini ketabrak loh, masa iya Eri nggak dateng? Lu aja ngasih momen Chiba sama Mike, masa Kogoro Eri enggak? Dan movie ini sebenarnya pelan banget dari segi pace-nya, tapi karena hampir semua karakternya itu menarik untuk diikuti, jujur gue nggak masalah dengan hal ini. Walaupun jujur ya, dari segi kasusnya ya agak kurang lah, tapi walaupun sedikit kurang, entah kenapa gue suka sama kasusnya. Apakah bisa lebih baik dari segi kasusnya? Iya, apalagi bagian akhirnya yang bomnya ternyata dihiasan lampu seluruh kota. Kayak how the can she do that? Tapi karena kasusnya itu mudah untuk diikuti, jadi kita yang nonton lebih berfokus ke hal yang menurut gua lebih penting di movie ini, yaitu karakter developmentnya. Ya, movie Detektif Conan itu tanda kutip gak canon, tapi karena movie ini cukup banyak mengambil hal yang canon di series utamanya, ngebuat movie ini ngebantu karakter development yang ada di manga dan animenya. Movie ini jujur lumayan banyak kekurangannya, kayak motif dan masa lalu pelakunya apa, sampai bisa ngebunuh begitu banyak orang. Bagaimana pelaku ngelakuinnya, itu terlalu banyak dilakuin di belakang layar, ngebuat pelakunya ini kurang menarik. Bahkan secara misteri is not bad. Ya, apa ya gue bilang ya? Ya kalau lu bandingin anime dan manganya, jujur ada yang lebih bagus daripada ini. Tapi ya, menurut gue nggak seburuk itu juga. Selain ini, ya no problem. Walaupun ini jadi pertanyaan gue, jujur gue sama sekali nggak terganggu. Satu hal yang ngebuat movie ini lebih baik dari movie lainnya, bagaimana
bagaimana mereka memanfaatkan karakter-karakter yang ada di dalam movie ini. Kayak kisah cintanya Sato dan Takagi, para korban pelakunya, ya walaupun cuma satu doang yang benar-benar punya story, yang lainnya cuma NPC doang. Tapi dengan ditampilkannya banyak korbannya ini, ngebuat pelakunya terlihat berbahaya, yang dimana movie ini tuh kurang buat ngejelasin seberapa berbahayanya pelaku. Secara action, entah kenapa waktu gue nonton movie ini, gue malah teringat film Jackie Chan. Ya, actionnya ini menurut gue bener-bener mirip dengan film-film Jackie Chan. Dari plot twist pelakunya, fight scene-nya, apalagi waktu Amuro sama pelakunya gelut di helikopter. Berasa kayak film Jackie Chan plus Tom Cruise jadi satu. Dan satu hal lagi yang bener-bener gue suka dari movie ini, itu visual dan soundtrack movie-nya itu bagus banget. Ya walaupun CGI-nya ya udahlah, Detektif Conan tuh lemah banget di CGI yang kayak gini. Dan karena alasan ini, gue bakal naruh movie ini di bagus banget. Movie ini tuh nggak perfect, karena kalau gue nyari yang perfect nggak bakal ada. Tapi yang ngebuat movie ini jauh lebih baik dari movie lainnya adalah romance dan cara mereka ngebangunnya. Dan dari semua movie Detektif Conan yang memakai plot romance, movie ini yang paling bagus mengeksekusi bagian romance-nya. Nggak ada karakter yang ketinggalan di belakang. Ya paling Kogoro yang ketinggalan di rumah sakit. Romance-nya itu nggak kayak di Ancient Capital yang ngebangun romance antara Heiji dan Kazuha, tapi udah kayak plot yang berbeda aja. Nggak nyambung sama kasus yang ada di movie-nya. Gue berasa kayak nonton episode spesial, dan kebanyakan movie Detektif Conan sebelum dan sesudah movie ini keluar, cuma movie ini yang menurut gua eksekusinya itu bagus dan dapet feel-nya. Dan di video selanjutnya, gua bakal bahas movie ke-26-nya, Black Iron Submarine. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gua dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.